Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fidas bin Ibadullah. Asal saya dari Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di acara ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, amin. Kali ini yang akan dibahas mengenai edukasi seks pada anak usia prasekolah. Sebelum masuk pada materi, saya mau sedikit mengobrolkan atau membicarakan mengenai pentingnya pendidikan atau edukasi seks pada anak usia prasekolah. Nah, hal ini dikarenakan agar ketika menginjak dewasa, si anak sudah mengetahui bahwa mana saja privasi bagi dirinya yang ada di anggota tubuhnya itu sendiri. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, dari edukasi seks pada anak usia prasekolah. Yang pertama itu bisa dibahas tentang anatomi tubuh. Anatomi tubuh yang dimaksud adalah pengenalan anggota badan yang ada di diri anak itu sendiri. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama melalui video edukasi, yang kedua ketika bercermin, yang ketiga dengan cerita-cerita, dan yang terakhir pada saat si anak mandi. Tentunya keempat cara tadi itu dijelaskan oleh orang tuanya, tidak ya mencari tahu sendiri, itu tentu dibimbing oleh orang tuanya. Nah, yang kedua, mengenalkan anak pada area pribadi. Area pribadi ini terbagi menjadi 4 tempat atau bagian. Yang pertama, mulut. Yang kedua, dada. Yang ketiga, bokong. Dan yang terakhir, kelamin anak. Area pribadi ini tidak bisa atau tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Nah, yang boleh menyentuhnya yaitu si orang tua, keluarga dekat, dan dokter. Itu pun dengan pengawasan orang tuanya, tidak lepas dari pengawasan orang tua. Nah, yang ketiga, bad touch atau sentuhan yang dilarang. Sentuhan ini meliputi 4 area pribadi yang tadi. 4 sentuhan atau sentuhan yang dilarang ini di 4 area tubuh anak dilarang dikarenakan membuat si anak merasa tidak nyaman. Ya, seperti kita saja ya. Misalkan ada orang yang kalau kata Sunda tepuguh-puguh Noel gitu. Nah, kan kadang merasa tidak nyaman. Nah, anak itu pun sama seperti itu. Dan apabila kita sering melakukannya, bisa jadi si anak itu mengira bahwa sentuhan itu boleh ia lakukan juga kepada orang lain. Nah, ditakutkan menjadi kebiasaan seperti itu. Yang keempat, yaitu good touch atau sentuhan yang dibolehkan. Nah, sentuhan ini di luar area pribadi yang 4 tadi. Bisa di kepala, di tangan, kaki, dan lain sebagainya. Di luar 4 anggota badan yang tadi. Nah, sentuhan ini biasanya melambangkan atau memberikan kesan suatu kebaikan, terus rasa kasih sayang,
dan sentuhan di luar area 4 ini biasanya bisa diterima dengan baik oleh si anak. Oh iya, satu lagi, maksud dari anak usia prasekolah ini yaitu anak yang menginjak usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di luar itu si anak udah bisa bereksplorasi di dunianya sendiri gitu. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari oleh orang tua dan orang lain terhadap si anak. Yang pertama, hindari perilaku gemas yang berlebihan pada si anak. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan pada bagian bad touch, perilaku gemas yang berlebihan pada si anak ini pun bisa bisa membuat si anak merasa tidak nyaman gitu. Kita kembali lagi kepada diri kita. Contohnya saja kita ketika tiba-tiba ada orang lain yang memegang tangan kita tanpa meminta izin gitu, atau orang yang tidak dikenal, tentunya kita tidak akan merasa nyaman gitu. Bahkan cenderung kalau kata Sunda menggeuleuh lah. Naon sih gitu tak toel gitu. Nah, seperti itu. Pada anak pun sama seperti itu. Yang kedua, menepuk pantat atau bokong anak ketika gemas. Nah, lagi-lagi seringkali orang tua, saudara, atau yang lain ketika merasa gemas karena kelucuan gitu, si tingkah laku anak ini, jadi merasa gemas lalu menepuk si bokong si anak. Hal itu kurang kan, karena kita tahu bahwa si anak itu adalah si peniru yang ulung gitu. Apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dicontohkan oleh orang lain, mereka akan menirunya tanpa mencerna terlebih dahulu. Nah, ditakutkan kembali lagi si anak menjadi kebiasaan mengikuti tingkah laku orang yang gemas kepadanya, menepuk bokong ketika gemas atau pantat gitu. Nah, ditakutkan si anak ini nanti besarnya melakukan hal yang sama kepada orang yang lain atau temannya yang lain gitu. Yang terakhir, yang ketiga, menyebut kelamin dengan istilah lain yang tua lakukan kepada anak karena menyebut tabu gitu bagi si anak. Padahal menyebut alat kelamin dengan jelas itu dengan nama yang sebenarnya itu menjadi suatu edukasi yang baik bagi si anak agar tidak bertingkah atau berpikir yang macam-macam gitu. Jadi langsung saja, oh ini misalkan mohon maaf perempuan jenis kelaminnya vagina kan, terus laki-laki penis. Nah itu sebutkan saja, atau biasa orang Sunda mah cenah tititnya. Nah, salah nama atau sebetulnya hal itu kurang dianjurkan dilakukan orang tua kepada si anaknya gitu. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu ketika mandi. Nah, hal yang perlu dibiasakan pada si anak ketika mandi, yang pertama menutup pintu kamar mandi saat si anak mandi atau B. Hal ini dilakukan agar membiasakan si anak dan memberitahukan si anak bahwa di ada beberapa tempat yang harus diprivasikan gitu, atau orang Islam sering menyebutnya dengan aurat. Nah, tentunya aurat ini tidak boleh dilihat, dipegang oleh sembarang orang gitu kan. Menutup pintu kamar mandi ini membiasakan si anak dan memberitahukan si anak, oh ternyata pada dirinya itu ada area-area pribadi yang hanya beberapa orang saja yang harus atau yang boleh mengetahuinya itu. Yang kedua, pakaikan pakaian dalam ketika anak bermain air atau mandi di luar ruangan. Nah, hal ini pun sama seperti poin yang pertama, untuk membiasakan si anak
agar menutup privasi yang ada pada dirinya atau anggota badannya agar tidak dilihat oleh orang lain dan paling parahnya tidak dipegang oleh orang lain gitu. Yang ketiga, biasakan anak untuk membuka pakaian di dalam kamar mandi. Nah, lagi-lagi mencakup pada ruang lingkup atau cakupan area pribadi dalam diri si anak. Yang keempat, biasakan anak untuk memakai handuk setelah mandi. Nah, hal ini pun sama, tidak hanya pada saat di luar ruangan saja, di dalam ruangan pun ketika ada orang lain, sebisa mungkin si anak itu diajari untuk menutupi anggota badannya, itu terutama hal-hal yang privasi dalam dirinya, dalam anggota badan. Terakhir, biar ganti pakaian di ruangan tertutup. Nah, hal ini dilakukan agar membiasakan si anak untuk tidak istilahnya agar menutupi area privasi dalam dirinya dimanapun dan kapanpun. Sebisa mungkin dia menjaga privasi yang ada di anggota badannya sendiri. Nah, selanjutnya, pada saat ke toilet umum. Nah, seringkali kan ketika bepergian, si anak mau pipis atau buang air besar gitu di saat masih perjalanan gitu, belum sampai rumah. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua, yang pertama, bila si anak itu jenis kelaminnya laki atau anak laki gitu, usahakan sebisa mungkin antar oleh ayahnya. Nah, ini juga untuk membiasakan si anak bahwa gerak privasinya itu di laki-laki, sampai ke ikut campur ke ranah privasi perempuan gitu. Oh, berarti agar mengajarkan si anak itu membiasakan diri. Oh, ini saya itu laki-laki, arti saya harus menjaga privasi diri saya dari orang lain, terutama perempuan gitu kan. Yang kedua, apabila anaknya perempuan, usahakan diantar oleh ibunya. Hal ini sama seperti yang laki-laki tadi, untuk menghindari hal-hal keluar dari ruang lingkup privasi dirinya sesuai jenis kelaminnya gitu. Nah, dua hal ini usahakan kalau memungkinkan harus dilaksanakan tuh, untuk mengedukasi si anak dan membiasakan si anak untuk di masa depannya. Yang terakhir, ketika si anak mandi bareng dengan orang tua. Nah, tidak sedikit kan si anak itu, apalagi pada usia 3 tahun sampai 4 tahunan gitu, si anak itu susah disuruh mandi. Kadang orang tua membujuknya dengan ayo mandi sama ibu atau mandi sama ayah gitu kan, agar si anak mau gitu. Nah, kalau bisa gitu, usahakan mandinya itu orang tua memandikan dulu si anak, baru orang tuanya itu mandi gitu kan. Jadi si anak itu dimandikan, habis dimandikan, jadi diberi pakaian sama ibunya atau ayahnya yang tidak memandikan tadi, baru si orang tua itu mandi, seperti itu. Dan kalaupun bareng gitu kan, si anak susah nih, gak mau dimandikan duluan, nah, mintanya bareng misalkan, nah, usahakan anak laki-laki dimandikan oleh ayahnya. Hal ini pun bisa menjadi suatu edukasi anatomi tubuh dan memberikan suatu pembelajaran pada anak bahwa anggota badan privasi dari laki-laki itu ini dan itu gitu kan. Nah, kalau misalkan sama perempuan bisa tabu, misalkan si anak itu bakal banyak bertanya dan kita pun ditakutkan tabu gitu untuk menjawab pertanyaan si anak tersebut. Nah, misalkan kenapa mah? Misalkan yang dimandikan itu
laki-laki anaknya, dan yang memandikannya itu ibunya gitu. Mah, kenapa dedek mah atau saya mah beda gitu sama mama? Mama gini, saya dedek mah gini atau saya mah gini. Nah, hal ini untuk menghindari hal-hal seperti itu, si anak bertanya yang dianggap atau hal-hal yang kita anggap itu tabu. Nah, yang kedua, anak perempuan usahakan mandi bareng ibunya. Nah, hal ini pun sama di poin yang pertama, untuk mengedukasi anatomi tubuh si anak bahwa privasi dari perempuan itu bagian ini, anggota badan ini, anggota badan yang itu, dan yang lainnya. Nah, mungkin sekian, tapi untuk lebih jelasnya apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan nanti setelah moderator memberikan atau membuka forum. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Raisa. Izin bertanya Teh. Tadi kan udah dijelasin ya sedikit banyaknya tentang seks edukasi di dalam keluarga gitu. Yang ingin Reza pertanyakan itu bagaimana menyampaikan edukasi seks tapi tidak menjadi konteks yang hal-hal edukasi seks di Indonesia ini tuh kan tapi membicarakan membicarakan hal-hal yang kotor gitu oleh bukan cuma masyarakat umum bahkan ya, bukan di lingkungan keluarga juga hal-hal seperti ini menjadi hal yang tabu. Jadi yang ingin itu bagaimana caranya atau bahkan memberikan edukasi terhadap anak atau bahkan adik ya, karena saya juga punya adik, tapi dalam konteks penyampaian itu supaya tidak terjerumus jadi suatu pembahasan yang justru jorok gitu. Terima kasih. Sebenarnya yang membuat tabu itu bukan dari si pertanyaan si anak, tapi dari mindset kita yang dari dulu memang dididik oleh orang-orang tua dahulu dengan pendidikan yang bisa disebut pendidikan yang kolot gitu, membentuk bahwa hal itu privasi hingga mencapai privasi yang tidak boleh disebutkan pula gitu, padahal kan tidak demikian. Asal menjelaskannya ke arah yang benar, ke arah yang pendidikan gitu, bukan ke arah yang jorok atau senonoh gitu. Mohon maaf ya. Nah, kita sah-sah saja gitu. Misalkan menyebutkan jenis kelamin si perempuan atau si laki-laki gitu. Misalkan ada yang bertanya, kenapa sih laki-laki jenis kelaminnya gini gitu kan? Perempuan mah beda. Nah, jelaskan saja oleh kita. Karena kodrat laki-laki itu gini, atau fungsinya itu seperti ini. Jangan sampai membuat si anak itu malah kembali bertanya ke hal-hal yang kita anggap seperti menjurus ke arah yang senonoh itu. Nah, usahakan tidak boleh sampai ke penjelasan yang seperti itu. Dan dari saya yang paling penting untuk menjelaskan ini, yang pertama, mindset kita jangan menganggap bahwa penjelasan ini adalah penjelasan yang tabu untuk dibahas atau diberitahukan kepada si anak gitu. Yang paling berpengaruh sih dari mindset atau pemikiran kita juga bukan dari pertanyaan si anak gitu. Karena anak kecil itu wajar saja bertanya hal-hal yang dianggap kita itu belum waktunya dia tahu, karena si anak kecil itu rasa tahu dan penasarannya itu sangat tinggi gitu. Nah, kita tinggal jelaskan saja seperti apa, misalkan pertanyaan si anaknya seperti apa, jawab saja kita dengan seadanya tanpa ada unsur yang senonoh gitu. Sekian, terima kasih. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Udah terjawab, makasih banyak. Sama-sama. Apakah sudah